Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Saudara dan saudaraku yang terkasih, apakah Tuhan mencintai kita hanya karena kita sehat dan tak bercacat? Justru semakin kita tidak sehat dan terhimpit oleh beban dosa, semakin Tuhan senantiasa mencintai kita. Tuhan mencintai kita tidak semata karena kita baik, melainkan karena Dia baik. Hal itulah yang terungkap secara amat bagus oleh Santo Paulus, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Karena kasihnya kepada kita tanpa batas, maka ia rela mengutus Yesus yang wafat dan bangkit untuk memuliakan kembali hubungan kita dengan Allah yang telah terputus oleh dosa itu sendiri. Tentang kasih Allah yang berlimpah kepada kita manusia, diungkapkan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan dalam perumpamaan Yesus inilah mau mengajarkan bahwa Tuhan tidak melihat berapa besar kesalahan, tetapi yang Tuhan perhatikan ialah kesadaran kita untuk kembali kepada Bapa dan kesadaran untuk hidup di dalam kasih Bapa itu sendiri. Bersama Maisai, kita berjumpa lagi dengan judul dalam permenungan saya, Bapa yang kekal itu murah hati. Saudara dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tak dapat disangkal bahwa kehidupan manusia senantiasa dihadapkan dengan dua sisi kehidupan yang saling bertentangan, tetapi berjalan searah, yakni kebaikan dan kejahatan, hitam dan putih, suka dan duka. Dan kedua sisi kehidupan ini bagaikan dua sisi mata uang logam yang bisa dibedakan, tapi sulit sekali dipisahkan. Saudara dan saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan suci yang telah kita perdengarkan saat ini, di Minggu Prapaskah yang keempat ini, memberikan dan atau memaparkan kepada kita suatu pertentangan antara dua sisi kehidupan itu, baik itu sisi yang baik maupun yang benar, sisi yang jahat maupun sisi yang kurang baik. Hal itulah yang nampak di dalam kisah dua anak yang hilang. Dari kisah ini ada dua pesan yang bisa mau kita petik. Yang pertama tentang bagaimana belas kasih Allah, dan yang kedua tentang sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang dilambangkan sebagai anak sulung itu sendiri. Hal yang paling menarik dari perumpamaan ini adalah sifat Bapa yang terlalu baik, Bapa yang terlalu murah hati, di mana anak bungsunya diizinkan untuk berangkat dengan membawa separuh dari hartanya. Akan tetapi di dalam kisah selanjutnya, si bungsu salah mempergunakan segala kebebasan, segala kepercayaan, segala yang telah diberikan oleh bapaknya untuk senantiasa mau menghabiskan harta miliknya itu. Apa yang terjadi, saudara dan saudariku yang terkasih? Si bungsu semakin melarat. Walaupun berbagai usaha telah ia upayakan dalam hidupnya, akhirnya dia sadar akan dosa, akan kesalahannya. Namun tidak dapat disangkal, karena ia sadar, ia senantiasa yakin bahwa ia harus kembali kepada bapaknya. Dan di saat itu, karena kesadaran itu, dia pun kembali, mendorong dia untuk kembali kepada bapaknya, walau dia sadar bahwa bekal suatu saat bapaknya itu senantiasa akan tidak terima dia, tapi dia yakin dan dia percaya bakal dipekerjakan sebagai orang upahan. Saudara dan saudariku yang terkasih, yang menjadi pelajaran bagi kita adalah sikap tobat yang tulus dari si bungsu. Dan sikap tobat seperti si bungsu inilah yang menggugah hati Tuhan. Tuhan akan merangkul kita sampai mengenakan jubah yang mewah, cincin yang baik pada jari, dan sepatu pada kakinya. Bahkan ia mengadakan sebuah pesta untuk bersukacita, untuk bersukaria, untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Sesungguhnya inilah perjumpaan yang membahagiakan Tuhan. Tuhan itu Bapa kita yang baik. Bapa yang selalu memberikan sebuah pengampunan. Bapa yang selalu menerima kembali anak yang hilang karena mau ikut senantiasa dengan keinginan sendiri. Suasana yang sangat mengharukan bahwa Bapa Allah kita sudah lama mencari kita, dan sungguh luar biasa kegembiraannya bila kita kembali ke rumahnya. Saudara dan saudaraku yang terkasih,
di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat jelas di sini betapa tak terukurnya kasih Bapa bagi semua manusia. Ia menerima kembali kita tanpa mengeluarkan kata-kata hukuman. Ia tidak melihat besarnya kesalahan kita. Ia yang senantiasa selalu memperhatikan kita. Ia yang senantiasa selalu dengan segala kesadarannya ingin kembali merangkul kita. Dan bagaimana usaha kita untuk kembali ke dalam kasih Bapa itu sendiri. Karena Bapa senantiasa mengasihi kita. Bapa senantiasa mencintai kita. Ia senantiasa menerima kembali kita untuk senantiasa kembali ke rumahnya. Agar senantiasa kita memperoleh hidup yang selimpah-limpahnya. Saudara dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbeda dengan sikap tahu diri dari si bungsu. Bahwa ia adalah orang yang berdosa. Yang memohon kemurahan hati Bapa untuk mengampuninya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang dilambangkan dengan anak sulung adalah gambaran orang yang tidak tahu diri, yang menganggap diri sebagai orang benar karena tidak melanggar satu hukuman dari hukum Taurat itu sendiri. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa baiknya Sang Bapa. Ia tidak membela yang satu dan senantiasa mempersalahkan yang lain. Tetapi ia menerima, ia merangkul kedua-duanya. Lalu Bapa yang baik itu keluar membujuk anaknya yang sulung agar ia masuk dan turut berpesta. Sepantasnya kita bergembira karena saudaramu ini telah mati tetapi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatinya kembali. Sifat Bapa yang begitu baik terhadap anak-anaknya itu adalah gambaran kasih sayang Tuhan Allah terhadap kita. Sekalipun kita bersalah dan berdosa, tetapi ada jalan untuk berdamai kembali dengan Tuhan. Kalau kita mendekati Tuhan, kita berbalik kepadanya, ia tetap sudi menerima kita untuk kembali. Puncak dari seluruh persiapan kita di masa Prapaskah ini adalah rekonsiliasi, perubahan hati kita, sikap tobat kita. Karena Allah sungguh mencintai kita dan sudi menganugerahkan kebahagiaan dan keselamatan kepada kita. Hanya saja yang seringkali membentengi diri kita, hanya saja kita yang seringkali senantiasa selalu membungkus diri kita, selalu membentengi diri kita untuk mengalami kasih itu sendiri. Saat ini kita semakin dituntut untuk membangun sikap tobat dengan cara memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, bahkan dengan lingkungan hidup kita. Perubahan diri dan pola pikir inilah arti tobat yang sebenarnya. Inilah arti dari kembalinya anak yang hilang, anak yang mau kembali ke dalam rangkulan kasih Bapa itu sendiri. Dengan demikian, kemerdekaan hanya bisa diperoleh manusia melalui sikap pertobatan, yakni sikap kembali kepada jalan yang benar. Kembali manusia kepada Allah dan Allah datang menjemputnya. Semoga kita pun semakin menyadari segala kedosaan kita serta belas kasih Allah yang semakin besar, demikian besar ini. Yang senantiasa mengundang kita untuk kembali ke pangkuan kasih-Nya. Hanya penyesalan dan tobat yang sungguh mampu menghantar kita kembali ke rumah Bapa. Bukit yang tinggi dapat kudaki demi sekuntum bunga melati. Kasih Bapa kepada anak yang hilang, yang senantiasa menerima dia kembali ke dalam rumahnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering.